ya, tidak sportif. Kenapa tidak sportif? Karena memang mereka sudah tipikal seperti itu mungkin, saya tidak tahu. Ya, jadi saya sudah bilang, coba Anda jelaskan itu latar belakang mengapa muncul larangan makan babi. Karena babi ini menjadi binatang yang paling nyentrik, binatang yang paling ditakuti oleh agama tertentu, sehingga muncul anekdot begitu, ya, bahwa koruptor itu tidak takut sama polisi, tidak takut mencuri, tidak takut berbohong, hanya takut makan daging babi. Berarti babi itu adalah hewan yang paling apa ya? Paling apa kalau saya katakan ya? Unik begitu, ya. Jadi sorry, saya tidak mau naikkan Anda. Kan saya udah bilang, Anda setuju nggak topiknya itu apa latar belakang muncul larangan makan babi? Saya tidak bilang tadi, saya tidak peduli Paulus itu nggak ada silsilah. Ya, saya tidak peduli dia, karena tujuan Paulus itu dipakai Tuhan bukan untuk memperkenalkan silsilahnya, enggak. Yang pentingnya itu adalah tulisannya. Ya. Yang penting tulisannya itu diilhami oleh Tuhan sebagai informasi, ya. Jadi coba Anda ciptakan image bagi saya bahwa teman-teman Muslim itu adalah orang yang bisa diajak diskusi. Ya. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Sejak kapan? Tidak pakai sejak kapan, memang dia adalah Tuhan begitu. Ya enggak sejak kapan, memang dia adalah Tuhan. Nah, tapi kalau saya tanya, sejak kapankah Allah itu jadi sesembahan? Itu sejak abad ke-7. Mengapa? Karena sebelum abad ke-7 tidak ada eksistensinya. Begitu ya. Karena kenapa saya katakan demikian? Sebelum Muhammad memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada satu keluarga, tidak ada satu suku, tidak satu kekaisaran atau kerajaan yang mengenal yang namanya Allah. Bahkan di dalam literasi atau dalam literaturnya orang Yahudi, dalam kitab Yahudi itu tidak ada kata Allah di dalam. Di terjemahan iya, namanya juga terjemahan itu kan, ya, yang ada itu adalah Yehova, Adonai, Elohim. Elohim itu bukan nama, itu jamak dari kata Eloah. Itu tunggalnya Eloah, artinya itu adalah ilah, ya. Nah, begitu. Jadi sebenarnya pertanyaan Anda itu harus juga Anda berikan Anda harus memberikan yang namanya penjelasan seperti yang saya tadi, ya. Oke, ini ada meminta naik. Oke, ini saudara Juma lagi naik. Oke, semangat pagi, saudara. Iya, di tempat saya masih pagi. Boleh kita buat apanya, judulnya? Apa latar belakang muncul larangan makan babi? Ya, boleh. Sekarang coba. Jadi ada 5 yang harus kita jawab. Apa latar belakang muncul larangan makan babi? Kapan larangan? Cuman itu yang saudara kuasai. Hah? Nggak ada materi lain, cuman itu yang Anda kuasai atau gimana? Kalau kita diskusikan seluruh materi, mungkin 30 tahun nggak selesai. Noise. Dimatikan HP-nya yang satu, matikan. Boleh? Noise. HP-mu matikan yang lain. Noise. Oh, Iya. Sudah? Masih ada noise-nya. Masih. Memang sudah. pernah kita berdialog, Bung. Nah, Kita bincang-bincang, itu aja, Bang pernah Juma. kita diskusi. Karena gini, kenapa saya pilih topik itu? Karena babi ini menjadi binatang yang cukup sensasional. Jadi
di Alkitab saya ada memang larangan makan babi. Ya, sementara Itu- di kitab Anda juga ada, ya kan? Itu saudara, itu bukan kitab Anda, itu kitabnya Yahudi. Jangan memalukan Nah, di itu sinilah. kitab saya. Dari mana? Bahkan sebenarnya Dari kitab mana itu Anda dasarnya juga orang punya Kristen memiliki kitabnya nggak usah lari Yahudi ke sana. sebagai kitab Cuma Anda? nggak usah lari ke sana. Kita ulasan kita apalah terbelakang menjelang makan. Lucu Anda ini mengklaim kitabnya orang. Anda bisa sportif nggak gitu? Iya, saya tadi dengarkan kebohongan-kebohongan Anda banyak. Bukan. Anda bisa sportif nggak? Bisa dong. Oke, Anda kalau yang begitu tidak sportif. jelaskan latar belakang muncul larangan babi makan babi menurut Ya, versi Islam. oke. Kalau di Islam itu sejarahnya kemudian Islam diwahyukan oleh Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang babi diawali dengan Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Sesungguhnya Allah mengharamkan atasmu bangkai darah, daging babi dan seterusnya. Ya, itu latar belakangnya di Islam. Nah, sejarah larangan memakan babi untuk umat Islam itu di situ awalnya. Ini kenapa larinya malah ke perpustakaan, saudara? Kenapa lari ke perpustakaan? Tadi Anda mengatakan pernah debat dengan saya sebelumnya. Saya tidak kenal Anda. Anda katakan sudah pernah debat dengan saya. Enggak usah ke perpustakaan, enggak usah. Enggak. Saya enggak pernah berdebat dengan Anda. Saya tidak kenal Anda siapa. Terus Anda mengatakan saya menghapus hasil debat kita. Hebat kali Anda. Anda Paulus rupanya. Paulus aja takut sama aku. Apalagi Anda. Siapa Anda? Terus Anda mengatakan Anda pernah minta saya debat offline di Medan. Mimpi lu. Hebat kali. Gak usah ke perpustakaan, Bung. Gak usah ketakutan, gak usah keringat dingin, gak usah gemetaran, santai aja, santai. Saya mau tanya, Santai, gak usah Anda ke tidak pernah debat perpustakaan. dengan saya. Saya nggak pernah kenal Anda. Anda siapa? Oke, nanti saya akan share nanti video debat kita ya. Silakan. Saya Kamu nggak kenal bilang Anda itu siapa. karena dua kamu hapus gitu. Nah, sekarang Dari mana langsung Anda aja. tahu? Langsung Dari mana aja. Anda Apa tahu latar saya belakang hapus? muncul larangan makan Dari babi? mana Anda tahu? Besar Enggak. mulut. Apa latar belakang muncul larangan makan babi? Iya, baik. Bagi Yahudi jelas ya. Bagi Yahudi itu memang dilarang. Bagi kami umat Islam memang dilarang. Kristen nggak dilarang. Nah, sekarang saya mau tanya, latar belakang larangan makan babi itu apa? Kan tadi saya sudah menjelaskan latar belakang di Islam diharamkannya makan babi itu karena adanya larangan dari Al-Quran oleh Allah. Itu sejarah larangan memakan babi untuk umat Islam dimulai dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dalam Al-Qur'an. Larangan makan babi bermula pada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di Mekah, di Madinah. Saat itu masyarakat Arab banyak yang masuk Islam dan menerima dakwah Nabi Muhammad. Sehingga Nabi secara tegas kemudian melarang umatnya untuk mengkonsumsi daging babi. Itu latar belakangnya itu. Nggak ada latar belakang yang lain. Sami'ana wa ta'na. Rasulullah kemudian melarang, ya kami mengikuti larangan. Anda katakan tadi larangan makan babi itu dimulai zaman Muhammad. Ya, itu di Islam. Itu di Islam. Sebelumnya tak ada larangan kepada Sebelumnya tak ada orang larangan. Arab. Kepada orang Arab mana ada larangannya? Ada nggak larangan kepada orang Arab makan babi sebelum Nah, Islam? sekarang saya mau tanya, apakah ada hubungan Islam dengan Musa? Tunggu dulu. Jangan kemana-mana dulu. Tidak Iya kan? ada lah. Sekarang ada hubungan Islam dengan Musa enggak? Saudara, tunggu dulu. Ini kan berbicara mengenai latar belakang makan babi, larangan makan babi. Iya, kan? oke, latar belakangnya. Kenapa larinya ke Nabi Musa? Anda bertanya, saya jelaskan latar belakang bukan lari ke Nabi Musa. Latar belakangnya Coba Anda on kamera dulu, Anda on kamera. Mulai ketakutan orang ini. Justru saya masuk buat kamu untuk punya kamera. Mulai. Apakah Anda takut saya tanya? Enggak, jelaskan dulu kan apakah ada hubungan Islam dengan Musa? Tidak ada hubungannya tentang pelarangan babi, tidak ada hubungannya dengan Musa. Latar belakang haramnya babi dikarenakan Allah melarang menurut Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Itu latar belakangnya di Islam. Itu latar Terus belakangnya mengapa dalam dimulai Islam. saja itu? Yang ketiga, saudara.
Mengapa larangan makan babi dimulai zaman Muhammad? Loh, Anda ini gimana sih? Umat Islam, dengar. Anda banyak belajar dulu. Umat Islam dilarang, diam. Umat Islam dilarang makan babi sejak diwahyukan Al-Quran. Mengapa Itu dilarang pada saat itu? Kenapa kemudian Anda larinya ke Nabi Musa? Kenapa dimulai saat itu? Ya karena Allah melarang, diharamkan bagimu, maka dilarang ya haram, bagi kami haram. Iya, kenapa? Sekarang saya balik bertanya kepada saudara. Saya tanya balik kepada saudara, ya. Kenapa orang Yahudi? Kenapa orang Yahudi dilarang makan babi? Apa latar belakangnya? Macet. Oke, bisa saya jelaskan? Macet. Sekarang dong, kok nanti Oke, macet? sekarang saya mau tanya, kenapa babi diciptakan? Coba Macet. kamu jelasin. Macet. Kenapa babi diciptakan? Macet. Jangan Bukan terlalu macet. besar Enggak, mulut. kenapa Dari baru tadi Anda diciptakan? bawa-bawa nama saya, ngaku-ngaku pernah debat dengan saya, ngaku-ngaku Nanti saya saya nggak kasih ada tahu cuma ilmu. kamu pura-pura lupa aja, karena memang saya itu Ya, bisa jawab. saya balik nanya, kenapa Yahudi dilarang makan babi? Apa latar belakangnya? Jawab. Oke. Kamu tenang ya. Ya. Jadi gini, kalau kita baca tentu dalam kitab kami, makanya saya tanya. Oh, kok kitab kami? Kitabnya Yahudi, kitabnya Yahudi, kitabnya Yahudi. Saya diam kalau diskusi. Jadi gini, Jangan bilang kitab kami memalukan. nanti saya jelasin itu. Nah, jadi Ayo jelaskan, semangat. Kenapa orang Yahudi melalui kitab Yahudi mereka dilarang makan babi? Apa latar belakangnya? Silakan. nggak bisa kamu tenang kira-kira? Bisa dong. Kamu cuma melucu aja. Bukan. Jadi kalau tadi dikatakan oleh Cuma tidak ada hubungan Islam dengan Musa. Saya tanya apa latar belakangnya Yahudi dilarang makan babi? Nggak ada hubungannya dengan Islam, nggak ada hubungannya. Nah, itulah sebabnya saya tidak tertarik diskusi melalui. Iya, karena topik kamu larinya ini kemana-mana. modelnya. Apa Orang latar tak bisa belakang menjelaskan, orang Yahudi karena dilarang kalian makan jawab babi? Jawab. terus, begitu. Jawab. Nah, Latar belakangnya jangan apa? Kau suruh jawab, selalu gini diskusimu. Kau suruh Ya, jawab. kenapa orang lari ke kan Islam? terus. Kan yang saya tanya Yahudi. Nah, ya kayak udah bisa kau dengarkan? Mulai kering ke tenggorokan. Bukan, saya udah bisa mendengarkan. Ah, Jawab. jadi begini. Latar belakang munculnya larangan makan babi. Sebenarnya larangan makan babi itu bukan hanya larangan makan itu bukan hanya babi saja. Kalau Babi aja, nggak usah kemana-mana. Dengar, nanti saya turunkan kamu loh. Latar belakang, nggak usah Dengar dulu. kemana-mana. Jadi kamu dengar dulu supaya kamu nggak nyerocos terus. Iya, makanya jawab tipe pertanyaan debator saya. Islam itu. Dijelaskan tidak bisa, maunya hanya bisa. Jawab kenapa Yahudi latar belakangnya dilarang makan babi? Makanya itu apa? Juma, kau diam biar bisa dijelasin. Kok larinya bukan hanya babi? Yang saya tanya kenapa babi dilarang? Latar belakangnya apa? Jawab. Jadi kamu dengar dulu supaya kamu ngerti. Nanti kamu tetap tersesat kalau nggak ngerti. Gini ya. Jadi sebenarnya bukan hanya babi yang nggak boleh dimakan. Ya, ada beberapa itu yang nggak boleh dimakan. Latar belakangnya? Kelinci, unta. Nggak usah, latar belakangnya keledai. apa? Kau dengar Latar dulu. belakangnya? Jangan ribut. Nanti saya turunkan kamu. Oh, mulai takut. Bukan takut, nggak ada. Katanya Nggak, jago. kamu nggak gitu paham itu. Tadi saya tanya Katanya apa jauh. belakangnya, Latar kamu belakang yang saya tanya. Saya tidak tanya makanan apa aja yang diharamkan. Latar belakang, silakan. Ya kan supaya kamu mengerti. Enggak Mobil perlu. itu apa pokoknya. Saya lebih paham Bible daripada kamu. Nah, kamu Jawab. nggak bakalan ngerti apa-apa. Jawab. Apa latar belakang Yahudi Udah dilarang kamu makan diam babi? aja dulu biar saya jawab. Silakan. Bisa nggak? Nah, jadi latar belakang munculnya larangan makan babi itu sebetulnya karena bangsa Israel itu sedang dipakai Tuhan untuk menjadi bangsa sebagai penjaga kebenaran. Mana dalilnya? Apa? Kebenaran yang diturunkan atau diberikan kepada Dalil. Nuh, Abraham. Begitu. Dalil. Makanya kau dengar. Jadi, Dalil.
Itu sebabnya saya tidak Ini suka bukan diskusi gereja kan? Kalau di Seperti gereja boleh kamu. bohong-bohong. Di sini dalilnya Orang mana? tidak boleh ngomong, tapi kau ingin supaya orang lain ngomong. Dalil. Juma, kau tenang aja, kau tenang. Ya. Jadi gini Juma, biar Juma mengerti. Dalil. Ya. Dengar dalil. Latar belakang larangan makan babi itu dikarenakan pemilihan bangsa Israel sebagai pemberita kebenaran. Kebenaran Dalil. apa? Dalil. Kebenaran yang disampaikan kepada Adam, Nuh, Abraham. Apa kebenarannya? Pada zamannya Adam ada kebenaran yang disampaikan, yaitu penyembelihan hewan korban. Ya, domba korban yang disembelih itu adalah simbologi daripada pengorbanan juru selamat yang akan datang. Iya. Pada zaman Nuh muncul larangan makan darah. Ya kamu ngerti. Latar Benar, belakang makanya kamu daging tidak babi. itu keturunan gitu. Nah, Latar pada Nuh, ya, pada Nuh mulai dilarang makan darah. Kenapa? babi. Untuk mengingat darah juru selamat yang akan datang. Babi. Itu kebenaran. Makanya di Israel Babi. nggak boleh makan darah, gitu ya. Tetap potong domba pagi dan petang. Kalian nggak ngerti itu karena nggak sampai ke situ. Latar Kalau belakang larangan makan Nah. babi. zamannya Nuh, zamannya Abraham muncul sunat. Nah, sunat itu kebenaran. Nah, kebenaran begitu. Kenapa muncul sunat? Sunat itu adalah sebuah perjanjian. Kenapa lari ke sunat, Latar Dengar, belakang larangan supaya kau makan ngerti babi. gitu loh. Supaya kau ngerti. Nah, inilah orang-orang yang dianggap pintar tapi nggak ngerti apa-apa. Larangan makan babi latar belakangnya apa? Kok sunat? Kau dengar, kan tadi saya bicara kebenaran yang diturunkan kepada Adam, Nuh, Abraham. Bangsa Israel itu dipilih untuk tetap melakukan. Larangan makan babi di dalam kitabnya Yahudi tertulis di mana? Itu di dalam imamat itu, kejadian Imamat berapa? Imamat 11 ayat yang ke-7 itu dilarang makan babi dan makan unta ayat 4. Oke, sekarang pertanyaan saya apa latar belakang? Latar belakangnya Belum. apa? Dengar. Latar Ya, supaya kau mengerti gitu, ya. Nah, ketika bangsa Imamatnya, Israel dipilih, latar kau belakangnya dengar apa? dulu. Nanti kamu saya mute ya. Nanti kamu saya turunkan gitu. Yang takut nih ya. Jadi bangsa Israel itu dipilih Tuhan untuk memberitakan kabar itu. Makanya orang Israel itu tetap potong domba, nggak boleh makan darah, dan mereka wajib sunat, dan mereka tidak boleh Latar belakang haramnya babi. itu simbologi. Latar belakang mereka haramnya tidak babi. boleh menikah dengan bangsa lain. Itu simbologi. Latar belakang haramnya Makanya kau babi. dengar. Jadi kalau kau nggak ngerti, tadi kau masalah latar belakang kau nggak ngerti latar belakang. Nah, Latar belakang haramnya babi apa? kau mau dengar apa enggak sih? Atau saya turunkan? Saya tidak mau dengar kebohongan. Ya, saya mau tahu kalau begitu jawabannya saya apa. turunkan kau Latar gitu. belakang. Ya. Latar belakang. Kalau begitu saya turunkan kau Juma. Ya. Nah, jadi gini. Kalau dia bilang tidak pernah debat dengan saya, dia pasti berdusta. Karena 3 kali kami debat. Dia pura-pura pikun saja. Nanti saya share kepada Anda, atau kalau Anda minta ada di YouTube saya. Cuman 2 YouTube itu dihapus dia. Kelompoknya mungkin atau siapa begitu sengaja dihapus. Karena memang dia nggak bisa jelaskan apa-apa. Tapi dia merasa pintar karena mungkin dia sudah populer begitu sehingga dia. Nah, tapi itu urusan dia lah. Jadi sebenarnya larangan makan babi itu dimulai pada zamannya Musa, bukan pada zamannya Muhammad. Itu zaman Musa. Kenapa dimulai pada saat itu? Karena pada saat itu Tuhan sedang memakai bangsa Israel sebagai pemberita kebenaran. Kebenaran apa yang diberitakan? Yaitu kebenaran penyembelihan hewan korban. Ya, ketika Adam jatuh dalam dosa, maka sejak itu Tuhan berjanji akan mengutus juru selamat. Ya, akan mengutus juru selamat. Nah, juru selamat itu akan menggantikan manusia di hukum. Makanya muncul potong domba. Domba yang disembelih itu adalah gambaran pengorbanan juru selamat. Sampai pada zamannya Nuh 1500 tahun kemudian, karena manusia sudah mulai memakan daging, maka muncul larangan makan darah. Ya, muncul larangan makan darah. Oke? Jadi, apa makna daripada larangan makan darah ini? Maknanya adalah supaya manusia ingat bahwa nanti juru selamat akan mencurahkan darah. Itulah sebabnya ketika juru selamat datang, muncul namanya perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan itu berarti meminum anggur sebagai simbol bahwa juru selamat telah mencurahkan darahnya. Ya, sudah mencurahkan darahnya. Nah, pada zamannya
Abraham 500 tahun kemudian muncul sunat. Kenapa? Tuhan ingin menegaskan janjinya kembali. Juru selamat itu akan lahir dari keturunan Abraham. Ya, dari keturunan Abraham. Karena ini bicara keturunan, maka bagian alfitrah laki-laki itu diberikan yang namanya tanda. Itu sunat. Kalau teman-teman muslim ditanya latar belakang muncul sunat, itu pasti tidak paham. Ya, kapan dimulai mungkin mereka tahu. Tapi kenapa dimulai saat itu, pasti mereka bingung. Dan apa maknanya begitu. Karena memang tidak ada korelasinya dengan mereka. Ya. Nah, sampai pada masa bangsa Israel, ketika dipilih, dilarang mereka memakan binatang tertentu. Di udara ada elang, ada raja wali, ada burung undan, ada camar, tidak boleh. Di darat ada. Mereka tidak boleh memakan yang namanya seperti keledai, kelinci, unta, babi, tidak boleh. Ya, nggak boleh mereka makan. Nah, di dalam air tidak boleh. Apa itu misalnya ikan tidak bersisik. Ini simbologi, saudara. Ya, ini simbologi. Ya, itu tertuang dalam kisah para rasul pasal yang berapa namanya itu ke-12 begitu ya. Di mana ketika itu Petrus dikasih di kain putih begitu semua binatang-binatang yang haram di dalam perjanjian lama. Maksudnya itu apa, saudara? Bahwa Tuhan sudah menggenapi itu semua. Jadi bangsa Israel itu dulu dilarang menikah dengan bangsa lain sekalipun strata sosial di atas mereka. Itu simbologinya adalah tadi burung-burung. Mereka tidak boleh menikah dengan bangsa lain sekalipun itu strata sosial sama. Digambarkan babi, unta, kelinci. Mereka tidak boleh menikah dengan budak mereka sekalipun budak mereka itu cantik, ganteng, nggak boleh. Karena bangsa itu adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ya, tidak mengenal Tuhan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menjaga kemurnian keturunan dari Abraham sampai kepada Kristus. Sehingga ketika Kristus datang, larangan itu dicabut. Tentu teman-teman muslim tidak akan mengerti hal itu. Ya, jangankan teman-teman muslim, orang Israel sendiri pun sampai detik ini bingung. Ya, jadi apalagi teman-teman muslim yang memang tidak percaya pada Injil kita. Kalau mereka tidak percaya, ya memang itu sesuatu hal yang lumrah. Ya, sesuatu hal yang lumrah. Oke. Nah, jadi kenapa larangan dimulai saat itu? Karena pada saat itulah Tuhan menegakkan bangsa Israel sebagai pemerintah negara. Jadi bukan karena babi itu kalau dimakan tidak sehat. Coba Anda perhatikan orang yang konsumsi daging babi. Sehat-sehat begitu. Bahkan menjadi penemu-penemu begitu. Justru yang makan daging onta nggak ada ditemuin apa-apa. Kalau kita mau bicara ke situ. Oke ya. Nah, jadi kan tadi sudah bilang, teman-teman muslim itu tidak bisa diskusi dengan baik. Ya. Lah kenapa saya turunkan? Karena memang nggak bisa dia diajak diskusi. Kami kemarin bisa diskusi dengan baik itu karena ada moderator, sehingga dia bisa ditegur. Itu dia. Ya. Jadi kalau dibilang saya tidak ada pernah debat dengan dia, dia sedang menipu dirinya sendiri. Ya. Jadi dia sedang menipu dirinya sendiri. Jadi karena dia sudah merasa dia populer begitu, jadi merasa dia bahwa ini. Siapa bilang kita panik begitu? Ya, siapa bilang kita panik? Ya. Coba saya lihat loh, kan masih ada di sini nih ya, masalah. Anda boleh lihat di YouTube saya begitu. Di YouTube saya coba saya lihat ya. Coba ya. Atasan direktur ya Ya. Apa nama judulnya ya? Coba saya lihat. Ini masih ada di sininya. Kebetulan saya bisa save satu, saya dulu saya save. Ya. Mana dia? Nanti bagi Anda yang membutuhkannya boleh DM ya. Nanti saya akan kasih. Judul kami saat itu yang yang tersimpan di saya itu adalah mengapa ada hewan tertentu dilarang dimakan. Ya. Coba nanti saya kemarin ada yang minta dan saya kasih ya. Coba saja ya, mudah-mudahan masih di sini. Di HP ini sih sebenarnya ya, di ponsel saya satu ini. Oke, tunggu ya nanti Anda minta itu boleh DM saya atau Japri, saya akan kasih.
panik. Saya sudah bilang, saya tidak ada takut debat dengan siapapun. Gitu ya. Jadi kalau seperti saudara Juma, dia bukan orang ahli, gitu ya. Cuman dia kebetulan dia sudah banyak dikenal dan banyak berdebat. Tapi kalau kita tanya latar belakang, kenapa dilarang saat itu? Ya karena pada saat itu bukan jawaban. Jadi latar belakang ini begini, apa sih sebabnya muncul larangan itu? Apa sebabnya? Ya kan? Contoh misalnya, apa sebab musabab berdirinya KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasti karena banyak korupsi, bukan karena banyaknya tukang sate. Ya kan? Seperti itu. Ya. Jadi saya ini sudah biasa berdebat. Jadi kalau Anda bilang saya panik, saya belum pernah panik dengan siapapun. Ya. Oke. Jam berapa ini? Jam 10 ya. Nanti saya ini karena saya sedikit kurang paham apa membuat ini, jadi coba kalau Anda mau minta bisa nanti DM saya akan kasih. Ya tadi saya bilang, kan sudah saya bilang dari awal, teman-teman muslim itu nggak bisa diskusi dengan baik. Ya nggak bisa diskusi dengan baik. Kenapa nggak bisa diskusi dengan baik? Ya lebih mengedepankan ribut, ya. Narasi lari kemana-mana, enggak juga. Raut wajah kalau panik nggak bisa dibohongi. Terserahlah kamu berpenilaian, ya. Ini langsung stand up kah? Maksudnya apa? Pendeta panik, kesurupan setan, ketakutan sama Juma. Juma itu saya sudah bilang gak ada apa-apanya. Kalian aja menganggap dia pintar. Ya. Ya, narasi dari kemana-mana. Tidak, kebenaran itu begini ya. Kebenaran itu saling bertalian satu dan yang lain. Ya. Saling bertalian. Dia tidak bisa dipisahkan. Jadi mulai dari A sampai Z itu bertalian. Itu ya. Wajibnya pilih karena udah hilang ini.